Selamat memasuki hari baru, Senin 15 Maret 2021. Apa kabar? Semoga Anda semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan meski kita semua masih hidup di tengah pandemi. Injil hari ini diambil dari Yohanes 4:43 sampai 54. Injil ini mengisahkan bahwa Yesus kembali ke Galilea dan menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Kita tahu bahwa Galilea adalah daerah yang sangat beragam, jadi berbagai suku bangsa biasa lewat atau menempati kawasan tersebut. Makanya pewartaan Yesus juga fokus ke sana. Itu artinya bahwa Yesus memang diutus untuk menyapa dan menyelamatkan segala bangsa. Kita tahu bahwa sejak semula Allah itu peduli dengan nasib manusia. Sejak dosa manusia pertama Adam, Allah terus menawarkan belas kasihan dan keselamatan. Di Perjanjian Lama lewat berbagai macam para nabi, dan di Perjanjian Baru Yesus sendiri yang merupakan firman Allah turun ke dunia menjadi manusia, menjadi the man of Galilee, manusia dari Galilea ya. Biasa Yesus itu biasa ada film seperti itu, The Man from Galilee. Dan lewat sapaannya dia memberikan kabar gembira. Jadi inilah karya yang luar biasa ya. Jadi karya yang kalau kita baca ya, di Galilea ini Yesus membuat mukjizat yang kedua setelah pernikahan di Kana. Jadi penyembuhan anak seorang pegawai istana itu merupakan mukjizat yang kedua. Jadi Allah yang hebat, yang kalau kita pahami dengan pikiran itu tidak sampai, kini datang sendiri menjejakkan kakinya di bumi dan menyapa orang-orang, menyembuhkan yang sakit, membuat pernikahan yang mungkin sebelumnya akan penuh dengan masalah sekarang menjadi lancar ya, karena anggurnya ternyata masih banyak. Sekarang pegawai istana yang kebingungan karena anaknya sakit ternyata juga mencari Yesus ya. Dia mencari, berusaha menjumpai dia, dan anaknya akhirnya diselamatkan. Kalau kita melihat hal-hal itu, mungkin kita menjadi terbiasa. Rutinitas, termasuk rutinitas mendengarkan renungan ini, mungkin membuat kita juga menganggap iman pada Yesus yang kita dengarkan dalam renungan kali ini menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang biasa dan akhirnya tidak ada maknanya. Tapi mari mulai detik ini kita menghayati kembali iman yang telah ditunjukkan oleh pegawai istana itu kepada Yesus. Kita lewat baptisan juga sudah mendapatkan anugerah iman. Anugerah iman itu anugerah yang luar biasa kalau kita mau menghayatinya. Tetapi seringkali kita menganggapnya biasa-biasa saja. Jadi pegawai istana itu sampai menjumpai Yesus, lalu mengimaninya, mengalaminya. Apakah kita juga menjumpai Yesus, lalu mengimaninya dan mengalaminya? Mungkin tidak ya, sudah saya katakan tadi, kita sering terjebak dalam rutinitas yang membuat hidup kita ini semakin biasa. Kayaknya semuanya serba mengalir begitu saja, kadang-kadang membosankan, dan mungkin kita sendiri juga merasa kita ini mau kemana, atau kita ini sebenarnya ada apa atau apa, itu tampaknya tidak ada maknanya sekali. Tapi Injil hari ini kisah dari pegawai istana yang mencari Yesus dan memohon supaya menyembuhkan anaknya,
mudah-mudahan menginspirasi kita. Kita tengah hidup dalam masa-masa sulit ya, masa pandemi, meskipun sudah setahun lebih tetapi belum menampakkan tanda-tanda akan reda. Sudah 35.000 orang di negeri kita yang meninggal. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menganggur, banyak rumah tangga juga terpecah belah. Berbagai masalah membuat kita tampaknya gelap gulita. Makanya pada momen seperti ini, kita harus kembali pada iman kita. Lewat baptisan kita sudah mendapatkan karunia diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya sekedar orang asing atau pegawai seperti pegawai istana itu, tapi kita ini sudah diangkat menjadi saudara-saudara dari Yesus sendiri, menjadi anak-anak Allah. Tapi kita sendiri kadang kebingungan bagaimana harus beriman ya di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana kita ini harus percaya lagi kepada, berharap lagi di tengah situasi yang tampaknya tidak ada harapan. Mungkin dalam hal ini kita bisa kembali juga kepada dua murid Yesus. Jadi bagaimana untuk beriman itu kita kembali kepada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan juga kepada Petrus yang juga pernah mengkhianati Yesus pada saat Yesus harus menjalankan misinya, memanggul salib, mati, dan akhirnya bangkit. Kita tahu dari kisah kitab suci bahwa yang menyebabkan hal ini adalah Yudas Iskariot yang menjual atau mengkhianati gurunya. Dia yang biasa memegang uang menjual gurunya 30 keping dinar. Pada saat itulah Yudas Iskariot merasa mungkin ya sebenarnya ada penyesalan, gelap gulita, dan dia akhirnya memutuskan gantung diri. Kita tahu juga bahwa Petrus juga waktu Yesus disidang, dia juga menyangkal gurunya. Kamu kenal dia? Ada pegawai-pegawai di situ sampai 3 kali. Tetapi Petrus menyangkalnya, nggak kenal. Jadi Petrus juga akhirnya ketika yang berkokok, dia menangis sesungguhan. Jadi antara beriman dan tidak itu sebenarnya ditunjukkan oleh dua sosok murid Yesus itu. Beriman adalah seperti Petrus, meskipun dunia ini gelap gulita, seolah-olah hari akan malam terus, tetapi selalu ada keyakinan ya bahwa hari itu tidak akan malam terus, akan ada sinar matahari pagi, akan ada sesuatu yang tidak akan seperti gelap terus gitu ya. Jadi sesuatu yang membawa terang, membawa kepada keadaan yang lebih baik. Tapi juga kita bisa melihat yang tidak beriman itu seperti Yudas itu, dia mengakhiri dirinya karena menganggap hidup ini gelap semua. Jadi saya tidak bermaksud mencela orang-orang yang bunuh diri, tidak. Saya mencoba berempati ya, tapi kalau kita melihat ini ya kita hanya ingin melihat teladan saja. Jadi teladan dari Petrus mungkin bisa kita pakai. Jadi kita tetap beriman sebagaimana iman yang telah ditunjukkan oleh pegawai istana itu. Dia mencoba menjumpai Yesus, jadi mengimaninya meskipun orang biasanya suka beriman kalau ada bukti, kalau ada tanda-tanda. Tetapi pegawai istana itu setelah bertemu Yesus, menjumpainya, tolong anakku sakit, tolong sembuhkan. Lalu Yesus ngomong, anakmu hidup. Ya, kita semuanya akan hidup di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita tetap percaya, kita akan hidup. Dan hidup di dalam Yesus adalah bukan hidup yang tanpa makna, hidup yang tanpa nilai. Tapi hidup di dalam Dia adalah hidup yang akan berkelimpahan. Kita akan berbuah. Buahnya bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Saya Tom Sabta Atmaja untuk Komsos Stefanus. Sampai jumpa.